Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Arveni Cahyarian, aku dari HI3B UIN Jakarta dengan NIM 124110310303054. Nah, dalam video ini aku akan membahas sebuah isu kemanusiaan yang sangat penting dan sering diabaikan gitu, yaitu kekerasan seksual sebagai senjata perang dalam konflik Tigray yang terjadi pada tahun 2020 hingga 2022. Nah, analisis ini akan aku gabungkan dengan teori feminisme dalam hubungan internasional untuk melihat bagaimana perang dan kekerasan ini tuh sering berdampak sangat tidak seimbang pada perempuan dan anak perempuan gitu. Nah, kita masuk ke dalam latar belakangnya. Jadi, konflik Tigray ini terjadi antara pasukan Ethiopia, Eritrea dan milisi lokal melawan kelompok Tigray People's Liberation Front atau yang disingkat TPLF. Nah, selain pertempuran bersenjata, konflik ini tuh juga menimbulkan krisis kemanusiaan besar gitu, termasuk blokade bantuan, kelaparan, dan keruntuhan layanan kesehatan. Nah, berbagai laporan dari PBB, organisasi HAM, dan penelitian independen ini tuh menunjukkan bahwa kekerasan seksual yang digunakan secara sistematis dan terencana dalam konflik ini, terutama terhadap perempuan dan anak perempuan Tigray, itu bentuk kekerasannya tuh meliputi pemerkosaan massal, penyiksaan seksual, dan kekerasan berbasis gender yang dilakukan dengan tujuan menghancurkan komunitas secara psikologis dan sosial gitu. Nah, lalu kita masuk ke kerangka teori. Seperti yang aku mention tadi, kita akan memakai teori feminisme untuk melihat kenapa hal ini tuh bisa terjadi gitu. Nah, teori feminis dalam hubungan internasional ini tuh berangkat dari gagasan bahwa perang tidak pernah netral gender. Artinya apa? Artinya perang ini tuh tidak hanya soal strategi dan kekuatan militer gitu, tapi juga tentang bagaimana tubuh perempuan sering dijadikan medan pertempuran. Nah, feminisme ini tuh mengkritik teori arus utama seperti realisme yang cenderung fokus pada negara dan kekuasaan gitu, tetapi mengabaikan pengalaman masyarakat yang paling rentan, salah satunya adalah perempuan. Nah, dengan pendekatan ini, feminisme ini membantu kita melihat bahwa kekerasan seksual dalam perang ini tuh bukan hanya sekedar efek samping gitu, tapi sering melihat ini tuh memang merupakan alat politik yang digunakan untuk menundukkan kelompok tertentu. Nah, lalu kita masuk ke dalam analisisnya. Kekerasan seksual sebagai senjata perang gitu. Dalam konflik Tigray, pola kekerasan seksual ini tuh menunjukkan beberapa hal penting. Yang pertama adalah dilakukan secara kolektif dan terorganisasi. Jadi banyak korban melaporkan bahwa pelaku ini tuh berasal dari unit militer tertentu dan melakukan tindakan kekerasan secara berulang. Dan yang kedua, ini bertujuan untuk menghancurkan identitas komunitas. Nah, beberapa laporan juga menunjukkan bahwa pelaku ini menggunakan bahasa yang merendahkan identitas etnis Tigray saat melakukan kekerasan gitu. Nah, lalu dampaknya ini tuh sangat luas karena selain trauma fisik dan psikologi, kekerasan seksual ini tuh menyebabkan kehamilan paksa, infeksi, stigma sosial, dan runtuhnya struktur keluarga gitu. Nah, lalu dengan memakai perspektif feminisme, kekerasan ini tuh kita dapat pahami bahwa kekerasan ini tuh digunakan sebagai strategi perang yang memang memainkan relasi kekuasaan antara kelompok dominan dan kelompok yang memang ingin dihancurkan gitu. Nah, lalu untuk menjawab kenapa sih teori feminis ini relevan, jadi teori feminis ini relevan karena memperlihatkan pengalaman korban yang memang sering tidak terlihat dalam laporan konflik tradisional gitu. Nah, lalu yang kedua adalah mengingatkan bahwa keamanan manusia harus menjadi pusat analisis, bukan hanya keamanan negara. Lalu yang ketiga adalah
membantu menjelaskan mengapa tubuh perempuan ini tuh sering dijadikan alat politik, baik untuk memalukan musuh, memecah komunitas, maupun mengontrol populasi. Jadi teori ini tuh memberikan lensa yang lebih manusiawi gitu untuk memahami konflik di Tigray. Nah, kesimpulannya adalah kekerasan seksual dalam konflik Tigray ini tuh bukan hanya kejahatan individual gitu, tapi merupakan strategi militer yang berdampak luas pada masyarakat sipil. Nah, dengan menggunakan teori feminis ini, kita tuh bisa melihat bagaimana gender dan kekuasaan ini tuh bekerja dalam perang, serta bagaimana atau mengapa perlindungan terhadap perempuan ini tuh harus menjadi prioritas dalam kebijakan keamanan internasional. Nah, sampai situ aja aku menceritakan kasus yang memang jarang diangkat ini. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata atau mengambil data. See you, bye bye.